warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pagi hari ini kami akan berdiskusi bersama Bu Alia, salah satu guru sejarah di SMA Al-Islam 1 Surakarta. Jadi topik pada pagi hari ini membahas mengenai rancangan pembelajaran dengan pendekatan UBD atau Understanding by Design. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa UBD ini menekankan pada pembelajaran dengan pemahaman yang mendalam, dengan merancang pembelajaran, menentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, menentukan asesmen, kemudian baru menentukan kegiatan pembelajaran. Oke, sebelumnya kemarin kita juga sudah mengamati bagaimana cara Bu Alia mengajar di kelas. Yang kami ingin tanyakan pertama yaitu bisa dijelaskan Bu mengenai tujuan pembelajaran pada kegiatan pembelajaran tersebut. Iya, terima kasih Mbak Dia yang sudah memberi waktu pada Bu Alia untuk memberi narasumber pada kegiatan ini. Jadi kemarin sebelum kalian mulai mengajar itu kan melaksanakan observasi ya. Salah satu observasi yang kalian laksanakan itu pada saat Bu Alia melaksanakan proses pembelajaran sejarah dengan tema penelitian sejarah. Kalau dilihat dari tujuannya, penelitian sejarah itu adalah materi yang cukup penting dalam proses pembelajaran sejarah. Karena apa? Karena diharapkan siswa itu dalam belajar sejarah tidak hanya sekedar tahu peristiwanya, tapi juga punya ilmu tentang bagaimana nanti melihat berbagai macam peristiwa sejarah yang ada di sekitarnya dengan menggunakan ilmu atau metode tertentu. Jadi pada penelitian sejarah ini tujuannya ada dua. Tujuan yang pertama yaitu nanti diharapkan setelah pembelajaran sejarah ini siswa mampu menganalisis langkah-langkah penelitian sejarah. Ya. Jadi siswa bisa mengetahui seluk-beluk bagaimana sebuah peristiwa itu disusun lewat penelitian sejarah. Yang kedua adalah nanti setelah mampu menganalisis diharapkan yang kedua yang sifatnya implementasi. Jadi siswa itu mampu menyusun peristiwa sejarah dengan menggunakan metode penelitian sejarah sehingga dapat menuliskan atau menyusun peristiwa sejarah yang ada di sekitarnya dengan ilmu yang sudah didapatkan yaitu tentang materi penelitian sejarah. Baik, berarti ada dua tadi ya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran tersebut apa sudah Bu Alia sesuaikan dengan kemampuan peserta didiknya, Bu? Iya, karena tingkatan yang kita ajar itu ada tingkat SMA. Makanya diharapkan memang sudah punya istilahnya kemampuan yang lebih tinggi dibanding jenjang sebelumnya. Jadi pembelajaran sejarah kalau di jenjang sebelumnya kan mungkin banyak berkaitan dengan konsep pengetahuan, jadi hafalan gitu ya. Nah di tingkat SMA ini nanti mestinya anak itu sudah punya kemampuan untuk tidak hanya sekedar menghafal, tapi menganalisis dan kemudian setelah mampu menganalisis, mampu menerapkan apa yang sudah didapatkan dari ilmu tersebut. Ya, selama pengamatan kemarin kan Bu Alia menggunakan unjuk kerja berupa galeri hoax ya, Bu? Ya. Nah, terkait itu, mengapa kok apa dasar penilaian dari kriteria unjuk kerja tersebut? Apa yang dinilai? Iya, karena itu sifatnya unjuk kerja, jadi kriteria penilaiannya macam-macam. Jadi yang jelas karena itu bersifat student center, jadi keterlibatan siswa. Jadi yang pertama adalah keaktifan siswa. Jadi siswa itu diharapkan tidak hanya sekedar mendapatkan apa yang disampaikan guru, tapi siswa juga bisa mendapatkan ilmu itu dari kerjasama dengan kelompok. Jadi diharapkan siswa itu bisa aktif ya dalam proses pembelajaran, tidak hanya sekedar mendapatkan atau mendengarkan saja. Yang pertama. Yang kedua adalah karena di proses pembelajaran ini kita nanti berkelompok, sehingga kriteria penilaian yang kedua selain keaktifan juga kerjasama. Karena ini yang sangat penting dari proses pembelajaran itu diharapkan mampu meningkatkan kerjasama sehingga siswa itu tidak bersifat individual gitu ya. Dan nanti mungkin di kehidupan sehari-hari juga bisa diterapkan kalau apa-apa ya menonjolkan atau menitikberatkan pada proses kerjasama. Yang ketiga adalah ketepatan penyampaian ide-ide. Ya, jadi siswa itu diharapkan punya kemampuan untuk menyampaikan ide yang dia punya dengan tepat sesuai dengan materi yang sudah dipelajari. Seperti itu. Ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari rekan saya. Oke, dari Mbak Diana ya. Oke. Saya mau bertanya, ada 5 pertanyaan Bu. Ya. Yang pertama itu bagaimana cara Bu Alia mengajak peserta didik itu supaya tidak mengandalkan temannya yang pintar saja? Oke, ini karena tadi sudah disampaikan ya, bahwa proses pembelajarannya berkelompok. Berkelompok itu yang biasanya terjadi di sebelum-sebelumnya itu adalah bahwa yang pandai
atau yang aktif itu biasanya yang eksploitasi, ya, atau yang ditunjuk apa-apa gitu sih yang gitu ya. Nah ini supaya bisa aktif, jadi supaya bisa apa ya nanti berpikir dalam kerjasama kelompok itu artinya tidak mengandalkan satu dengan yang lain, itu mestinya nanti kan ada pembagian tugas. Jadi diharapkan satu kelompok itu tidak hanya satu saja yang aktif. Nanti ada yang, misalnya yang pertama ada yang bagian sekretaris nulis, nanti ada yang bagian presentasi, nanti mungkin ada yang pada saat presentasi ada yang bertanya. Nah itu akan lebih bagus lagi kalau semua itu tidak dibebankan pada yang pandai. Jadi dalam satu kelompok itu malah dilihat mana yang kelihatannya takut-takut, mana yang kelihatannya malas belajar. Nah itu disuruh untuk nanti yang presentasi. Sehingga diharapkan dengan pembagian kerja yang seperti ini, nanti siswa yang semula tidak aktif karena dia diberi tugas, akhirnya jadi aktif. Berarti didorong untuk lebih aktif lagi ya? Ya. Yang kedua itu saya ingin bertanya terkait situasi apa yang menarik bagi peserta didik supaya tertarik untuk berdiskusi di dalam kelas. Oke, jadi supaya siswa tertarik untuk berdiskusi, itu yang jelas yang pertama adalah bagaimana menyiapkan model pembelajaran yang menarik bagi siswa. Jadi kalau misalnya model pembelajarannya dia diberi tugas atau project misalnya, itu dia akan lebih tertarik, tertantang ya, itu. Terus yang kedua adalah mungkin ini membuat media pembelajaran yang bermacam-macam, bervariasi sehingga menarik gitu. Oke, mungkin itu. Kemudian ini pasti di dalam kelas itu ada peserta didik yang kurang termotivasi ketika mendengarkan materi. Nah, bagaimana caranya Bu Alia meningkatkan motivasi peserta didik supaya semangat mendengarkan materi? Ya, motivasi itu kan ada motivasi yang berasal dari dalam internal dan motivasi yang berasal dari luar. Bagaimana cara meningkatkan motivasi? Yang mestinya sebelumnya kan sudah diberi istilahnya apa ya, gambaran gitu ya, gambaran. Kalau dilihat dari tujuan pembelajarannya, itu ya, siswa nanti harus bisa membuat satu model atau satu tugas tentang penyusunan peristiwa sejarah harus menggunakan metode pendidikan sejarah. Kalau dia diberi tugas, otomatis siswa itu akan tertantang, gitu ya, akan tertantang untuk dia mengikuti dengan baik. Karena dia merasa nanti, oh habis ini ilmu ini akan saya pakai gitu. Ya, jadi artinya tidak hanya ilmu hanya sekedar numpang lewat, tapi ilmu ini benar-benar nanti dipakai dalam pembelajaran selanjutnya atau kehidupan selanjutnya. Kemudian bagaimana cara Bu Alia untuk mengatasi peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar di dalam kelas? Oke, cara mengatasi siswa yang kesulitan. Kalau cara mengatasi itu biasanya kan dilihat atau diidentifikasi apa yang menyebabkan siswa itu sulit belajar. Ya, jadi diidentifikasi penyebabnya. Yang kedua, mungkin setelah diidentifikasi nanti disuruh untuk belajar dengan tutor sebaya, dengan temannya, sehingga siswa itu lebih tertarik biasanya kalau yang ngajari temennya gitu ya. Oke, kalau sudah gitu supaya lebih istilahnya bisa aktif lagi atau lebih paham lagi, bisa juga diberikan beberapa tugas. Gitu. Ini pertanyaan yang terakhir ya Bu, apa yang membuat peserta didik itu takut untuk bertanya di dalam kelas? Oke, peserta didik takut untuk bertanya, itu biasanya faktor internal bisa, karena dari dalam dia tidak percaya diri. Tekonanku ki enggak ya, istilahnya bermutu enggak gitu ya, atau pertanyaan saya ini penting enggak, dari dalam ya, tidak percaya diri. Dan mungkin juga ada anak yang takut untuk bertanya karena dia tidak mudeng apa yang harus ditanyakan kan gitu ya. Terus yang kedua kaitannya dari faktor luar. Faktor luar mungkin kenapa takut bertanya? Mungkin karena gurunya dianggap nanti saya kalau bertanya nanti akan dimarahi. Ya takut dimarahi kan gitu ya. Atau mungkin dari teman-teman kalau saya dimarahi nanti saya kalau bertanya nanti dikira bodoh gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan anak itu takut. Saya sudah 5 pertanyaan Ibu. Terima kasih telah menjawab pertanyaan dari saya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya akan diteruskan oleh sebelumnya. Terima kasih Mbak Diana, sangat menarik sekali pembahasan pada pagi hari ini tentang bagaimana Bu Alia melakukan pelaksanaan pembelajaran sejarah di SMA Al-Islam 1 Surakarta ini. Dan saya di sini izin bertanya beberapa poin Bu mengenai proses pembelajaran. Sejauh ini bagaimana keaktifan siswa atau peserta didik dalam pembelajaran yang telah Bu Alia lakukan? Misalnya apakah siswa tersebut dapat mengajukan pertanyaan, lalu mengutarakan ide dan pemikirannya seperti itu? Oke, karena ini klasikal ya, secara kelas itu dalam kelompok besar. Jadi kalau ditanya bagaimana keaktifan peserta didik, itu sebagian besar ya sudah aktif.
karena kelompok ya, tapi di antaranya ada juga beberapa peserta didik itu yang apatis. Yang ngerjakan ya itu saya tak diem saja, nanti kelompok aja. Jadi itu tadi keaktifannya secara umum sudah aktif, tapi tetap ada beberapa siswa yang keaktifannya itu kurang. Betul sekali. Memang tidak bisa dipungkiri ya, dalam betul. satu kelas yang beragam itu memang tidak bisa disamaratakan. Iya. Lalu selanjutnya apa saja sih Bu contoh tugas yang dapat membantu peserta didik paham akan materinya? Dalam hal ini tugas untuk di rumah. Oke, tugas untuk di rumah karena kebetulan ini pakai model pembelajaran PJBL ya, Project Based Learning, sehingga tugas utamanya yang selain di sekolah itu juga di rumah atau di luar area sekolah gitu ya. Jadi tugasnya project ini berupa untuk siswa disuruh untuk menyusun peristiwa sejarah yang berlangsung di sekitarnya. Nah, biasanya disebut sejarah lokal gitu ya. Jadi itu diharapkan dengan ada tugas seperti itu nanti anak semakin tertarik terhadap materi pembelajaran. Lalu selanjutnya Bu, bagaimana cara Bu Alia sendiri sebagai guru untuk dapat mendorong peserta didik merekonstruksi pemahaman yang mereka peroleh dalam pembelajaran? Oke, cara untuk merekonstruksi. Iya, kalau siswa itu bisa merekonstruksi itu mestinya pembelajarannya sudah tingkat lanjut gitu ya. Tujuan yang diharapkan sudah lebih tingkat lanjut. Artinya siswa tidak hanya sekedar menghafal, tapi juga bisa membangun konsep untuk kehidupan selanjutnya kan gitu kan ya. Terus kaitannya dengan cara supaya siswa bisa merekonstruksi itu biasa berkaitan dengan bisa dilihat dari tujuannya tadi yang disambungkan dengan asesmennya. Tujuannya kan tadi misalnya siswa bisa menuliskan peristiwa sejarah gitu kan ya. Nah, menuliskan peristiwa sejarah itu kan harus ada ilmunya, harus ada teorinya. Nah, itu sehingga dengan adanya tugas untuk membuat penelitian sejarah atau peristiwa sejarah itu nanti sudah merekonstruksi. Sebuah peristiwa sejarah itu ternyata tidak hanya kita hanya sekedar membaca saja, tapi perlu disusun dengan benar gitu. Caranya itu tadi merekonstruksi bagaimana proses atau langkah-langkah penelitian sejarah dalam membuat penulisan sejarah. Ibu selanjutnya itu biasanya dalam proses pembelajaran itu ada beberapa siswa mungkin yang remedi atau kurang dari KKTP mungkin seperti itu. Nah, kemudian dalam hal ini remedi apa yang Ibu lakukan untuk peserta didik tersebut? Apakah berupa produk atau bagaimana? Remedi biasanya kan disesuaikan dengan kondisi kelasnya. Kalau kelasnya yang remedi itu banyak, itu biasanya kan sifatnya lebih klasikal, lebih bareng-bareng gitu ya. Nah, itu biasanya melaksanakan remedi setelah diterangkan lagi, nanti diberi soal lagi. Yang soalnya itu hampir sama dengan tujuan pembelajaran yang sudah diberikan kemarin. Oke, tapi kalau yang remedi itu tidak terlalu banyak, mungkin 5 atau mungkin hanya kurang dari separuh lah, itu mungkin bisa lebih individual. Artinya bisa juga dengan memberikan penugasan sehingga siswa itu lebih intensif lagi untuk belajar, untuk menghasilkan sesuatu. Gitu. Jadi misalnya bisa berupa pembuatan produk gitu ya, yang berkaitan dengan materi, bisa berupa infografis, bisa berupa Canva gitu. Seperti poster dan sebagainya seperti itu. Nah, produk tersebut apakah hasil dari remedi tersebut apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan untuk sejauh ini? Oke, kalau sejauh ini hasil remedi itu biasanya nanti kalau istilahnya disambungkan lagi dengan pengetahuan siswa, kemampuan siswa itu bisa meningkatkan pemahamannya. Apalagi itu sifatnya lebih individual gitu ya, anak lebih intensif belajar sendiri gitu, biasanya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Berarti sudah sesuai dengan apa yang diharapkan guru, seperti itu. Nah, ini yang terakhir itu dalam proses refleksi, Bu. Nah, bagaimana cara Ibu melakukan refleksi dalam pembelajaran untuk mengetahui situasi yang dialami peserta didik itu sendiri? Oke, dalam melaksanakan refleksi itu kan biasanya di kurikulum pendidikan kan refleksi itu sesuatu yang harus gitu dilaksanakan gitu ya. Ya, bagaimana cara melaksanakan refleksi? Secara umum refleksi itu bisa dilaksanakan bareng-bareng, misalnya dengan mengisi di Google Form gitu ya. Iya, itu ada poster bagaimana situasi anak pada saat proses pembelajaran, sehingga anak bisa masing-masing refleksi pada saat diajar ini saya bagaimana sih, sudah siap belum gitu, kondisi psikis saya seperti apa gitu. Terus yang kedua juga diberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang dialami dan dirasakan pada saat proses pembelajaran sejarah atau pada akhir proses pembelajaran sejarah. Jadi misalnya anak diberi pertanyaan yang berkaitan dengan materi apa yang sudah didapatkan atau dikuasai setelah
proses pembelajaran ini. Nah, setelah tahu yang dikuasai, mungkin ada yang materi apa yang anak itu ada beberapa poin yang dia belum menguasai. Kan dari misalnya materi sejarah, ada materi heuristik, ada verifikasi, mungkin ada beberapa yang dia belum mudeng gitu ya, Iya. atau belum menguasai. Nah, kira-kira materi apa saja? Mungkin masing-masing anak kan jadi, oh aku sih nggak mudeng ini materi verifikasi misalnya. Nah yang ketiga mungkin kaitannya setelah kamu belum mudeng seperti itu, harusnya seperti apa? Apa yang akan kamu lakukan setelah ada poin-poin yang tidak jelas atau tidak kamu kuasai? Mungkin anak akan berpikir, oh iya aku belum mudeng ini, lah caranya gimana supaya bisa? Mungkin ada yang baca buku lagi, atau mungkin bertanya dengan temennya, atau lebih bagus lagi bisa berani bertanya pada gurunya gitu. Jadi salah satunya tadi ada 2 poin penting untuk refleksi. Yang pertama itu melalui poster, yang dalam hal itu seperti emoji ya, Betul, betul. emoji yang menggambarkan situasi Betul. mereka Iya. melaksanakan pembelajaran dan melalui pertanyaan seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Mbak Bila. Baik Bu, saya mau kan saya mendapatkan bagian evaluation. Ya. Maka saya akan bertanya berkaitan dengan refleksi dan juga penilaian. Jadi saya ingin bertanya bagaimana cara Ibu untuk membimbing anak untuk melaksanakan refleksi. Ya, bagaimana membimbing supaya anak bisa melaksanakan refleksi. Nah, biasanya kan itu sudah ada seperti yang saya sampaikan ke Mbak Bila tadi ya. Refleksi itu bisa berupa emoji, kondisi psikis. Setelah itu anak dibimbing, kamu tuh yang kamu rasakan hari ini apa sih? Gitu ya. Terus sudah siap belajar belum? Kalau belum siap itu harus seperti apa supaya bisa siap? Mungkin pemberian motivasi dan sebagainya gitu ya. Terus membimbing juga bagaimana caranya anak supaya bisa mengidentifikasi setelah diterangkan ini saya yang tidak mudeng ini. Nah, tidak mudeng itu harusnya seperti apa? Gitu. Jadi itu bagaimana proses membimbing refleksi. Gitu. Ya. Selanjutnya mungkin kalau ada yang pasti setiap peserta didik pasti punya cita-cita. Bagaimana Ibu bisa memberikan keterlibatan Ibu dalam membimbing mereka untuk itu? Iya, jadi yang namanya proses pembelajaran itu kan sebenarnya tidak hanya terpaku pada teori ya, materi tak ya, tapi juga berproses untuk bagaimana kehidupan yang akan datang, gitu ya. Bagaimana seorang anak itu atau seorang peserta didik itu bisa menguatkan dirinya atau bisa berproses ya, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya, dalam berproses itu kan tentu harus ada poin-poin yang dia harus dikuasai. Ya, contohnya dia menginginkan sesuatu. Ya, misalnya dia pengen jadi, kalau kaitannya dengan dekat sekali dengan peristiwa saya gitu, akan jadi penulis gitu ya. Itu kita membimbing biar jadi penulis. Oh, ada materi ini. Materi ini tidak hanya untuk sekarang ya. Materi ini untuk besok sampai ke depannya kamu misalnya jadi seorang penulis harus berproses seperti ini. Kalau pengen menghasilkan tulisan yang bagus gitu. Jadi artinya materi ini tidak hanya sekedar untuk hari ini, tapi itu bisa untuk kedepannya. Mungkin bisa tadi untuk meraih cita-citanya. Cita-citanya itu kan secara umum kita pengen cita-cita kan harus berproses, ya kan? Tidak langsung cita-cita tercapai tapi harus berproses. Nah, berproses itu diajarkan mulai dari pada saat proses pembelajaran sekarang ini, dan ini nanti tidak hanya untuk sekarang, untuk kedepannya kamu juga harus bisa berproses dengan baik. Gitu. Juga menurut saya pertanyaan terakhir, untuk menyempurnakan suatu pembelajaran itu kan perlu apa? Perlu pemaparan yang lebih baik ke depan. Bagaimana untuk bisa melakukan itu? Untuk menyempurnakan. Untuk menyempurnakan proses pembelajaran. Oke. Sebenarnya proses pembelajaran itu kan dikatakan sempurna atau tidak kan sebenarnya intinya kan tergantung pada hasilnya gitu ya. Ya, hasil anak itu seperti apa. Jadi kalau anak itu misalnya 80% sudah bisa menguasai ya, sudah bagus gitu, sudah sesuai KKTP. Ya, berarti untuk meningkatkan ya harus ada pengayaan supaya ilmunya bisa bertambah ya, tidak hanya terpaku pada materi itu. Tapi kalau mungkin ada beberapa yang belum sesuai KKTP ya melaksanakan apa yang disebut dengan remedi supaya anak itu nanti bisa punya ilmu, punya kemampuan yang sama dengan peserta didik yang lain. Artinya secara klasikal nanti tujuan pembelajaran itu bisa tercapai gitu. Ya, terima kasih Bu. Ya, oke. Selanjutnya mungkin kepada Mbak Penny. Oke, terima kasih Mas Irandi. Kita lanjut ke Mbak Penny. Ya, Terima kasih Bu Yang Alia, terakhir ya. izinkan saya bertanya beberapa pertanyaan. Ya. Yang pertama, bagaimana cara Bu Alia mengakomodasi pembelajaran sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik? Oke, mengakomodasi pembelajaran. Jadi artinya ini sesuai dengan kurikulum kita sekarang ya. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu kan pembelajarannya tidak terpaku pada satu cara gitu ya. Tapi dengan berbagai cara, dengan berbagai model pembelajaran yang biasa disebut dengan istilah model pembelajaran berdiferensiasi. Jadi setiap
peserta didik itu adalah makhluk unik gitu. Tidak mungkin sama, kemampuannya beda, keinginannya minat bakatnya juga beda, terus mungkin gaya belajarnya juga beda. Nah itu berusaha untuk mengakomodasi itu. Contohnya dalam proses pembelajaran penelitian sejarah, mungkin untuk materinya tidak hanya diberikan satu model materi atau satu sumber materi, tapi materinya ada berbagai macam yang mungkin disesuaikan dengan minatnya anak. Kalau materi tentang sejarah kan nanti ada kaitannya dengan peristiwa sejarah ya. Anak diberi materi nek seneng sik bal-balan, jadi beri materi tentang sejarah persepak bolaan di mana misalnya yang dia tertarik. Atau mungkin sesuai dengan gaya belajarnya. Anak yang seneng visual ya nanti diberi media pembelajaran yang sesuai dengan visual itu, bisa video pembelajaran seperti itu. Terus cara Bu Alia untuk menyesuaikan rencana pembelajaran dengan kondisi kelas itu seperti apa? Ya, menyesuaikan rencana pembelajaran dengan Sesuai dengan kondisi iya kelas. kondisi kelas. Kita tahu bahwa kondisi kelas itu kan beda-beda. Apalagi di SMA Al-Islam ini satu jenjang itu ada 10 kelas. Mesti beda-beda. Makanya harus tadi berdiferensiasi tadi. Jadi melihat kondisi siswa. Ya, kelas 10.1 dengan 10.2 itu beda. Dari sisi minatnya. Kalau di 10.1 mungkin karena kelas tahfidz mungkin dia minatnya lebih ke belajar tentang Quran gitu ya. Ya kita berikan materi yang sesuai dengan minatnya. Atau mungkin di kelas yang lain mungkin 10.7 anaknya aktif gitu ya. Ya itu kan diberi pembelajaran yang berkaitan atau yang bisa mengaktifkan siswa. Melihat kondisi ini nanti digunakan untuk membuat rencana pembelajaran atau yang biasa diberi istilah modul ajar, sehingga kita bisa menyesuaikan antara rencana dengan kondisi kelas sehingga pembelajarannya itu bisa lebih efektif gitu. Selanjutnya langkah apa yang dilakukan Bu Alia untuk memperdalam materi? Oke, langkah untuk memperdalam materi. Jadi kalau kita bicara tujuan pembelajaran itu yang dasar itu kan anak itu bisa melaksanakan pembelajaran sehingga nanti mendapatkan hasil minimal sesuai dengan KKTP. Tapi kan kita juga tidak hanya sampai sesuai dengan KKTP, tapi diharapkan anak itu bisa punya pemahaman yang lebih terhadap satu materi. Nah, pemahaman yang lebih ini bisa dilaksanakan dengan cara itu tadi, pemberian tugas. Pemberian tugas itu artinya anak tidak hanya sekedar menghafal konsep materi, tapi anak juga akan berpikir bagaimana cara menggunakan konsep pembelajaran itu untuk kehidupan sehari-hari. Sesuai yang tadi di awal tadi Bu Alia bilang bahwa penelitian sejarah menggunakan model pembelajaran project based learning. Artinya kalau project itu kan menghasilkan produk. Produk itu kan berarti tulisan sejarah ya. Nah kalau siswa bisa menuliskan tulisan sejarah, artinya berarti bisa meningkatkan pemahaman. Tidak hanya bisa menghafalkan, tapi mengimplementasi teori yang sudah dia punya. Selanjutnya terhadap materi yang sudah disampaikan, itu bagaimana cara Bu Alia meminimalisir kesalahpahaman terhadap materi? Oke, jadi anak itu belajar itu kan kadang fokusnya tidak semua bisa fokus gitu ya. Jadi biasa mesti ada kesalahpahaman itu. Nah, bagaimana cara menyelesaikan kesalahpahaman itu nanti di akhir itu kan biasanya kita ada kegiatan menyimpulkan bersama-sama materi yang sudah dipelajari. Nah, menyimpulkan bersama itu nanti akan teridentifikasi. Oh, kita pemahaman itu ternyata kurang pas. Dan dipaskan pada saat pengambilan kesimpulan itu. Sehingga nanti di akhir pembelajaran itu siswa diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang sesuai dengan apa yang dipelajari. Selanjutnya yang terakhir, bagaimana cara Bu Alia untuk memanajemen pembelajaran sehingga peserta didik terlibat aktif? Oke, bagaimana cara memanajemen pembelajaran? Oke, supaya siswa bisa Aktif. Memanajemen itu kan berarti mengatur gitu. Bagaimana caranya supaya siswa itu bisa aktif? Nah, caranya yang jelas yang pertama itu adalah membuat model pembelajaran yang memungkinkan anak itu bisa aktif, ya kan? Nah, model pembelajarannya misalnya hanya sekedar ceramah tok selama 2 jam, ya siswa tidak mungkin aktif kan gitu ya. Nah, kita bisa membuat model pembelajaran yang bisa mengaktifkan seluruh siswa. Contohnya pada saat menggunakan media apa kemarin? Yang Great Wall ya, yang Word Wall. Jadi siswa itu bisa aktif bagaimana nanti menyesuaikan konsepnya ya dengan cara tidak hanya sekedar membaca. Ya, tapi dia mencari temannya yang sesuai dengan konsep yang sesuai gitu. Iya, jadi galeri word ya. Jadi artinya tidak hanya sekedar baca atau mendengarkan dulu, tapi dia akan melihat. Oh ternyata ini sesuai dengan ini gitu. Jadi artinya itu tadi supaya bisa
terlibat aktif. Iya, bisa terlibat aktif. Berarti Oh, dengan menggunakan pemanfaatan teknologi dan media. betul. Jadi memanfaatkan media pembelajaran yang lebih variatif sehingga anak tidak apa istilahnya monoton gitu aja gitu ya. Interaktif gitu ya. Interaktif, bisa terjadi apa ya, kontak fisik dengan teman-temannya yang lain gitu. Iya. Sekian Oke. dari saya, akan saya kembalikan ke Mbak Dia. Iya. Ya, dari sekian banyak pertanyaan tadi dapat kita simpulkan ya bahwa pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Alia ini memang sudah menyesuaikan dengan understanding by design, yang mana pendekatan ini tuh memang tujuannya untuk student center, Yeah. berfokus pada peserta didik, Yeah. mulai dari tujuan pembelajarannya yang menyesuaikan kemampuan peserta didik, Yeah. kemudian asesmennya juga disesuaikan, dan juga kegiatan atau proses pembelajarannya pun dirancang sedemikian rupa menyesuaikan dengan kondisi peserta didik saat itu. Oke, harapannya setelah podcast ini semoga kami semua bisa menerapkan apa yang sudah jenengan jelaskan ya Bu, pada Oke, prosesnya. ya. Baik, mungkin kami akhiri dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.